Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rify Al-Haki, nomor absen 27, kelas 10A. Pada video kali ini saya akan membacakan modul 3 bagian C, yang lebih tepatnya dalam bidang kehutanan. Materi penyuluhan mempunyai unsur dan substansif dengan urutan uraian sebagai berikut. A. Materi penyuluhan kehutanan yang berisi unsur meliputi 1. Pengembangan sumber daya manusia. Maksud pengembangan sumber daya manusia antara lain peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan membentuk kepribadian yang mandiri. 2. Peningkatan modal sosial budaya. Maksud peningkatan modal sosial budaya dan kesadaran kultural dengan memperhatikan alat setempat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan melalui pembentukan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, manajemen, kepemimpinan, dan akses modal dan akses informasi. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi maksudnya berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dan usaha di bidang kehutanan dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta memperhatikan kearifan lokal. 4. Informasi. Maksud informasi antara lain berupa pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran, pengalaman, instruksi, kebijakan, inovasi, teknologi, akses modal, akses pasar, dan informasi-informasi yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha, dan kelompok sasaran antara. 5. Ekonomi. Ekonomi maksudnya berkaitan dengan kemanfaatan sumber daya hutan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, akses potensi, sumber daya, peluang usaha, ekonomi kreatif, akses informasi, pasar, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Manajemen. Manajemen maksudnya antara lain untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha menuju kemandirian masyarakat. 7. Hukum. Hukum maksudnya antara lain pemberian informasi tentang peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya khusus yang berkaitan dengan bidang kehutanan. 6. Pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan maksudnya berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat. B. Materi penyuluhan kehutanan yang bersifat substansif. Kegiatan pembangunan kehutanan diutamakan berupa materi kegiatan pengolahan hutan. Kegiatan pengolahan hutan merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan meliputi 1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan. Materi penyuluhan terkait tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan antara lain pemetaan sederhana secara partisipatif, mengenal tata batas kawasan hutan, penataan kawasan hutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan lain-lain. 2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Materi penyuluhan terkait pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan antara lain pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, atau resin, lebah, madu, getahan, rotan, bambu, dan lain-lain. Pemanfaatan jasa lingkungan, wisata, teknologi, mikrohidro, sistem verifikasi legalis kayu atau SVLK, sistem pengolahan hutan lestari atau SPHL, teknik sederhana mengatur volume kayu, teknik silvikultur, pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan, dan lain-lain. 3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan. Materi penyuluhan terkait rehabilitasi dan reklamasi hutan antara lain pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan pohon tanaman kehutanan, pola rehabilitasi konservasi tanah dan air, wana tani, wana ternak, wana mina, rehabilitasi kawasan mangrove, hutan kemasyarakatan, hutan desa, pengelolaan daerah, aliran sungai, das, dan lain-lain. Pelindungan hutan dan konservasi alam. Materi penyuluhan terkait perlindungan hutan dan konservasi dari penanggulangan kebakaran hutan, model desa konservasi atau MDK, pemanfaatan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar,
jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, fungsi kawasan konservasi, dan lain-lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.